Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Dejirienda SPD, guru matematika dari SMP Negeri 1 Atap Untung Darah Barat, Kabupaten Tebo. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas soal berkaitan dengan materi kekongruenan dan kesebangunan, yaitu materi pembelajaran pada kelas 9 semester 2 untuk K13 ya. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, sebelum kita bahas soal, kita harus tahu dulu syarat kekongruenan pada bangun data. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu dua syaratnya ya. Kita lihat lagi, syarat kesebangunan pada bangun data. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi beda kekongruenan dan kesebangunan pada sisi-sisi ya. Kalau untuk kekongruenan itu sisinya yang bersesuaian sama besar. Nah, sedangkan pada bangun yang sebangun yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lihat pembahasan soal berikutnya. Soal nomor 1, panjang QQ dari gambar tersebut adalah, ini ada gambarnya ya, A 5 cm, B 10 cm, C 15 cm, D 20 cm. Kita lihat pembahasan soal nomor 1. Diketahui panjang PQ sama dengan 12 cm, SU 9 cm, dan RU 15 cm. Nah, panjang QU kita misalkan dengan X. Nah, diperoleh, jawab, panjang QU diperoleh dengan membandingkan dua segitiga yang kongruen ya. Yang pertama, ada segitiga yang kecil kita namakan SUR ya. Kemudian ada segitiga yang besar PQR. Kedua segitiga kita bandingkan di sisi yang bersesuaian. Yang pertama SU per PQ atau banding ya, sama dengan RU per QR. Nah, kita peroleh angkanya 9 per 12, jadi diketahui ya. Sedangkan RU tadi 15, dan untuk QR untuk penjumlahan dari 15 ditambah X. RU nya 15, QU dan misalkan X tadi ya, kita kali silang diperoleh 9 dikali 15 ditambah X sama dengan 12 kali 15. Nah, diperoleh 9 kali 15 135, 9 kali X 9X sama dengan 12 kali 15 180. Diperoleh 9X sama dengan 180 dikurang 135, pindah ruas 35 ya, karena dia positif jadi negatif. Diperoleh 9X sama dengan 45, maka X sama dengan 45 per 9 dibagi ya, sama dengan 5. Jadi panjang QU adalah 5 cm. Jawaban A. Kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada gambar di bawah ini diketahui ABCD adalah layang-layang dengan diagonal AC dan BD berpotongan di titik O ya. Berdasarkan gambar 2 ini, pernyataan yang salah adalah titik-titik. Nah, yang salah yang ditanya ya, A segitiga ABO dan CBO kongruen, B segitiga ABD dan CBD kongruen, C segitiga ACD dan segitiga ABC kongruen, dan D segitiga AOD dan segitiga COD kongruen. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan soal nomor 2. Diketahui ABCD adalah layang-layang dengan diagonal AC dan BD berpotongan di titik O, berarti di tengah-tengahnya ya, berpotongan. Kalau di gambar ini nggak ditulis O, tapi ada sebuah tanda siku-siku berpotongannya. Pertanyaan yang salah. Nah, nanti kita
Kita lihat dari jawaban. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Dari A, segitiga ABO dan segitiga CBO kongruen. Benar ya, karena dua buah segitiga susiku mempunyai dua sisi sama panjang, yaitu AB sama panjang dengan AB sama panjang dengan BC, kemudian AO sama panjang dengan EC. Nah, kalau segitiga siku nanti cukup syarat kongruen itu dua buah sisinya sama panjang, itu merupakan salah satu syarat kongruen untuk khusus segitiga siku aja ya. Kemudian yang B, segitiga ABD dan CBD kongruen. Benar, karena dua segitiga kongruen yaitu mempunyai tiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lihat ABD itu ada sisi AB nanti panjangnya sama dengan BC ya. Kemudian AD sama panjang dengan CD. Kemudian panjang sisi yang tengah BD itu sama kan, jelas. Kemudian panjang sama panjang tadi ya, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar itu jelas ya. Kemudian yang C, segitiga ACD dan segitiga BCD kongruen. Salah, karena dua segitiga tersebut tidak mempunyai sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Nah, itu jelas. Nanti kalau ini kan ada yang atas sama yang bawah, yang itu dipotong kepalanya dengan badan sampai ekor dipotong, itu kan nggak akan sama besar, otomatis dia tidak kongruen ya. Yang D, yang terakhir, yang D, segitiga AOD dan segitiga COD kongruen. Benar ya, karena dua buah segitiga mempunyai tiga sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi jawabannya jadi pertanyaan yang salah yang ditanyanya adalah segitiga ACD dan segitiga ABC kongruen, itu yang salah, jawabannya C. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal nomor 3, kita lihat, perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang AB sama dengan 6x kurang 31 cm, CD sama dengan 3x kurang 1 cm, dan BC sama dengan 2x tambah 3 cm. Panjang AD di titik A 29, B 26, C 23, D 20. Kita lihat pembahasannya.
Soal nomor 4. Nah, seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di B, C, D, dan E seperti gambar, sehingga di CA segaris. Nah, dan di CA nanti segaris ya. Kemudian dalam kurung A sama dengan benda yang di seberang sungai. Lebar sungai AB adalah titik A 16 cm, B 15 cm, C 9 meter ya. Kemudian D 7 meter. Nah, kita lihat pembahasannya. Pembahasan soal nomor 4. Diketahui panjang BC yaitu 12 cm, CE 3 cm, dan DE 4 cm. Dari gambar tersebut ya, rupanya lebar sungai AB adalah titik. Karena segitiga tersebut merupakan segitiga sebangun, maka kita peroleh perbandingannya AB berbanding DE ya, sama-sama sisi tegaknya. Kemudian BC berbanding CE, sama-sama sisi alasnya. Diperoleh AB yang kita cari tetap per DE nya 4, kemudian sama dengan 12 per 3, BC nya 12, CE nya 3. Nah, karena ini bisa dibagi langsung 12 per 3, itu boleh kita langsung, nggak usah ngalikan silang ya. Kalau bisa bagi langsung karena angkanya akan sederhana nanti. Itu contohnya. Kita lihat AB per 4 sama dengan 12 per 3, 4. Nah, kita kalikan aja. AB sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Jadi lebar sungai AB adalah 16 cm. Jawaban C. Soal terakhir, soal nomor 5. Pada gambar berikut, nilai X sama dengan A 6,7 cm, B 5,0 cm, C 4,0 cm, D 3,0 cm. Nah, kita lihat gambarnya ya. Itu udah ada juga ukurannya. Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk pembahasan soal nomor 5, diketahui panjang sisi segitiga 9 cm. Ini untuk segitiga yang besar ya. Ini ada 2 buah segitiga yang sebangun ya. Yang pertama ada segitiga yang besar, diperoleh sisinya 9 cm dan X tambah 10 cm. Terlihat ya, tanda panah yang pertama itu sampai ujung itu menunjukkan segitiga yang besar. Kemudian tanda panah yang kecil di segitiga yang kecil, maka diperoleh ada sisinya 6 cm dan 10 cm. Karena segitiga tersebut sebangun, maka diperoleh 9 per 6. Nah, kita bandingkan sisi-sisi yang sebanding ya. 9 per 6 sama dengan X tambah 10, itu segitiga yang alasnya ya, berbanding 10. Kita kali silang, diperoleh 6 kali dalam kurung X tambah 10 sama dengan 9 dikali 10. 6 kali X, 6X ditambah 6 plus 10, 60 ya, sama dengan 9 plus 10, 90. Nah, 6X sama dengan 90 dikurang 60, karena 60 positif sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi negatif ya, kita ruas. 6X sama dengan 90 kurang 60 itu 30. X sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi nilai X sama dengan 5,0 cm. Nah, sama 5,0 sama ya. Jadi jawabannya B. Sekian dan terima kasih pembahasan soal. Semoga bermanfaat untuk penonton. Kemudian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalam.